Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita curahkan di dalam kehidupan ini sebagai aplikasi terhadap penghambaan kepada Allah, dengan cara mengakui keberadaan Allah itu adalah mutlak sebagai esensi pencipta, tidak ada yang lain. Melakukan rutinitas ritual dalam keagamaan kita dengan bersandar kepada Allah tanpa menyekutukan dengan apapun. Sahabat-sahabat sekalian, perwujudan kita selaku umat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa menghidupkan sunnahnya, memberikan salawat serta taslim kepadanya, serta menjaga harkat dan martabat ajaran yang dibawa oleh beliau. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya kembali hadir di tengah-tengah para sahabat, mempersembahkan sebuah hasil diskusi dengan seorang pendeta bernama Torosaki. Seorang pendeta yang mengaku pernah sekolah di Vatikan. Seorang pendeta yang mengaku dengan percaya diri sebagai penunjuk jalan kebenaran pada umatnya, kepada jemaatnya. Namun ketika kita mencoba untuk menggali sedikit dalam ajaran Kristen tentang konsep jalan keselamatan, alhamdulillah ternyata seorang pendeta tidak mampu menunjukkan. Ketika kita tanya apa perbedaan antara sembahan yang dia sembah dengan roh selain daripada apa yang dia sembah, ternyata tidak mampu untuk memberikan jawaban. Bahkan dengan ringan dia mengatakan sudah menjabarkan, tetapi sungguh dia tidak pernah menjabarkan. Artinya bohong adalah merupakan bagian daripada syiar dalam agamanya. Karena dia adalah seorang pendeta, dengan mudahnya dia berdusta di hadapan umum. Sahabatku, ya, terima kasih atas segala apa yang Anda upayakan selama ini terhadap pribadi saya, terhadap agama ini, dan terhadap channel yang menyiarkan setiap hari tentang kristologi, di mana hal ini sangat-sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat, dari eksistensi umat terhadap ajaran Islam itu sendiri. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, terhadap abang-abangku, terhadap dato yang ada di Malaysia sana, terhadap karaeng-karaeng yang ada di kota Makassar ini, mas-mas, abang-abang, ya, habib-habib, syekh yang banyak mengajarkan kepada saya, dan juga kepada adik-adik saya, baik yang ada di Amerika sana, ada di Belanda, di Thailand, Taiwan, kemudian di Malaysia, ya, abang saya yang ada di sana, terima kasih banyak. Lalu kemudian pokoknya banyaklah dimanapun Anda berada. Satukan tekad untuk menjadikan Islam sebagai panutan, panduan dalam kehidupan. Islam saat sekarang adalah menjadi titik tumpuan. Islam dilirik oleh semua unsur. Islam adalah sebuah kebenaran, sehingga dia menjadi konsentrasi orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang merasa dirinya berkuasa, orang-orang yang merasa dirinya mampu mengubah apapun yang dia mau sesuai dengan kehendaknya. Menandakan Islam itu adalah sebuah ajaran yang benar, menandakan cahaya Islam itu semakin terang, menandakan cahaya Islam itu membuat banyak orang yang tidak senang terhadap kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian, tak lupa juga saya mohon maaf ketika ada kesalahan dari kalimat-kalimat yang saya utarakan,
dari kata-kata yang saya ucapkan, semua itu berasal dari pribadi saya yang adalah manusia biasa. Mungkin seperti itu sebagai pengantar ya para sahabatku sekalian. Jangan lupa di share, jangan lupa di like, di subscribe ya. Insya Allah apa yang sahabat lakukan terhadap dakwah ini, itu adalah bagian daripada amal yang kelak menjadi sebuah penerang di saat tidak ada lagi cahaya selain amal kebajikan. Demikian para sahabat sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kesalahan Bapak. Ya. Roh itu seperti angin, Pak. Ya, angin itu kan tidak kelihatan, tapi kita tahu hasil kinerjanya, Pak. Bahwa angin itu perbuatannya. Nah gitu Roh Kudus, Pak. Ya, Roh Kudus yang Esa itu tidak nampak, Pak, tapi hasilnya dia menjamah hatimu ketika engkau membuka hatimu. Ya, saya mau kasih perumpamaan sama Bapak. Roh Kudus itu ketika Anda melakukan sebuah kejahatan, ya, mungkin Anda sering mengalaminya, ya, yang disebut tentang kejahatan. Ketika Anda bertindak melakukannya, ada yang mengatakan lakukan dalam hatimu. Tetapi kalau Roh Kudus, dia melarang engkau untuk tidak melakukan yang jahat. Dia katakan, jangan. Nah, itulah Roh Kudus, Pak, yang menjamah hati Anda, mengingatkan Anda bahwa jangan Anda melakukan dosa. Tetapi kalau iblis, ya, dia katakan, lakukan, itu tidak ada orang. Tuh. Ayo. Hajar. Oh, gitu, Pak. Itu kuasa kegelapan. Terlalu banyak menghayal sampean. Coba saudara Torosaki namanya ya. Coba kamu jelaskan di sini dulu deh. Saya mau lihat apakah ilmunya berkembang atau masih kayak dulu. Perbedaan antara Roh Kudus yang kamu imani sebagai Tuhan dengan iblis itu apa coba? Saya minta kamu menjelaskan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, tolong difasilitasi si pendeta Torosaki itu ya. Bisa enggak dia menjelaskan perbedaan antara Roh Kudus yang mereka imani sebagai Tuhan dengan iblis? Apa perbedaannya? Coba digiring dulu untuk menjelaskan. Karena dia itu manusia penghayal. Ya, makasih ya, Akhina. Puji Isa Al-Masih. Puji Isa Al-Masih adalah Yahweh. Nah Bapak, tadi kan di atas tuh fan saya di atas saya sudah menjelaskan, ya, gimana sih Roh Kudus itu. Bapak lo nggak paham. Ya wajar saya maklum sama Bapak, ya, karena Bapak itu masih buta hati, ya, tidak bisa menerima kebenaran yang sesungguhnya, ya. Waduh, minta tolong lagi sama orang. Kok malah jadi gila Anda? Kan Anda bertanya sama saya, jadi saya jawab tentang jalan yang lurus. Nah sekarang giliran Anda menjawab. Coba Anda jawab aja, apa sih perbedaan antara Roh Kudus dengan iblis? Apa yang Anda paparkan di atas itu saya tidak ada tadi. Saya baru masuk di grup ini, saya lagi di jalan ini. Makanya saya tanya samamu, kamu jangan kaitkan antara materi yang Anda paparkan, tong kosong yang Anda jabarkan di atas, dengan pertanyaan saya. Oke? Pertanyaan saya jelas.
Coba kamu terangkan perbedaan antara Roh Kudus dengan iblis. Kamu nggak usah salto kemana-mana. Silakan. Belum ada jawabannya Pak tentang jalan yang lurus. Anda nggak tahu toh? Siapa tuh jawabannya jalan yang lurus tuh? Aduh, inilah. Ya, makanya saya bilang sama Bapak jangan menjadi penonton pemain bola Pak. Tetapi Bapak harus menjadi pemain bola di dalamnya. Inilah kegagalan Bapak karena selama ini Bapak hanya sebagai penonton di luar. Yang mengatakan hore, gol. Padahal Anda bukan pemainnya. Saudara Pendeta Torosaki, saudara itu adalah pemimpin umat, pemimpin jemaat. Tunjukkan dong kapasitas kamu sebagai orang yang bisa mengajak orang lain menuju ke jalan yang benar. Ya, kamu jangan justru mempertontonkan bahwa dirimu itu adalah orang yang tidak berilmu. Dengan caramu seperti ini itu menampakkan kamu sama sekali tidak memahami kitabmu dan juga tidak memahami kitab orang lain, apalagi memahami kitab orang lain. Jalan yang lurus di dalam Islam itu kan sudah jelas, andai saja kamu itu bisa memahami. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu ya. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Yaitu jalan orang-orang yang diberi keselamatan. Dijawab sendiri kok di ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi ketika ayatnya mengatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Terus kenapa kamu bertanya lagi? Di situ sudah dijawab, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, keselamatan. Siapa mereka ini? Tentu adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang beriman itu? Ya mereka yang percaya kepada perintah-perintah Allah. Bukan justru menggugurkan perintah-perintah Allah. Dengan judul Allah datang dalam rupa manusia mati di tiang salib untuk menyelamatkan manusia. Itu ajaran apa itu? Jadi jalan yang lurus itu dalam ajaran agama Islam, yaitu jalan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Ya Islam, menjalankan syariat Islam. Makanya umat Islam itu selalu harus minta bimbingan supaya hatinya itu selalu berada pada jalan yang lurus, yaitu taat kepada perintah Allah. Paham ya sampai di sana? Nah sekarang jawab pertanyaan saya. Anda seorang pendeta, selayaknya Anda itu mampu menjabarkan perbedaan antara Roh Kudus yang kau sembah ya, dengan iblis yang juga adalah roh. Coba Anda tunjukkan apa perbedaannya secara signifikan yang bisa mendudukkan Roh Kudus itu sebagai pencipta, sementara iblis bukan. Dari sisi mana bisa Anda membedakannya? Silakan. Iya Pak, saya seorang pendeta. Saya juga ya sudah mempelajari ismalogis Pak. Ya, saya sudah mempelajarinya. Saya sudah duduk bangkunya Pak. Ya, makanya saya melanjutkan visinya Allah di muka bumi ini, memberitahukan tentang kebenaran. Siapa sih jalan yang lurus itu? Ya, memang saya pendeta, jelas. Ya, saya mengakuinya, Bapak pun tahu. Tapi itu tugas saya, Pak. Ya, mengajak, memberitahukan tentang kebenaran. Ya, makanya kalau Bapak membaca di dalam Lukas 28, ya, ayat 19-20, pergilah, ya, beritahukan firman Tuhan, kabarkan Injil kepada mereka ke seluruh dunia.
Dan siapa yang percaya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Haleluya, haleluya. Itulah tugas saya, Pak. Iya, Anda memang adalah seorang pendeta. Ya, ujung-ujungnya juga boleh dibilang Anda adalah seorang pendusta. Kenapa saya katakan seperti itu? Anda mengatakan Anda adalah orang yang mengajak orang kepada kebenaran. Anda adalah seorang penginjil. Meski amanat agung yang Anda jadikan sebagai acuan adalah ayat sisipan, tapi nggak apa-apa. Sebagai orang yang memberi penjelasan kepada jemaat, agar jemaat atau orang-orang lain bisa selamat menuju kepada jalan yang lurus, tugas Anda bukan bertanya. Tugas Anda adalah menjawab. Saya ingin selamat, Pak Pendeta Torosaki. Saya ingin selamat. Karena itulah saya bertanya kepada Anda. Ketika Anda menggiring dengan dalil Matius 28 ayat 19 ayat 20 untuk memberitakan kepada seluruh makhluk, meskipun Anda belum pernah menginjili kucing, ayam, dan kecoa, tetapi Anda hanya menginjili orang-orang yang sudah punya agama, maka saya minta kepada Anda, tolong Anda tunjukkan kebenaran itu. Apa perbedaannya Roh Kudus yang adalah roh dan iblis yang juga adalah roh? Coba Anda utarakan di sini. Kalau Anda adalah orang yang diberi amanah untuk menyelamatkan manusia, tunjuk secara signifikan perbedaan antara Roh Kudus dengan roh iblis. Silakan, saya tunggu. Pak Ustadz, pendetanya aja bingung, gimana jemaatnya ya Pak Ustadz ya. Maaf nih Pak Ustadz, agak ketawa dikit. Ya itu dia Bang, makanya saya bilang sama siapa tuh Pendeta Torosaki gitu ya kan. Dia itu kan ngaku pendeta, penginjil, yang menunjukkan jalan menuju Yesus, keselamatan kata dia. Nah giliran ditanya, Anda menjual sebuah agama di mana di dalamnya ada 3 Tuhan. Di antaranya adalah Tuhan terhadap roh. Ya, di mana roh yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus katanya. Makanya saya tanya, iblis itu kan juga roh. Nah, saya minta kepada beliau itu tuh menjelaskan perbedaan antara Roh Kudus dan juga roh iblis. Rupa-rupanya dia kabur, dia nggak bisa menerangkan itu. Jadi yang dia maksud bahwa dia adalah pendeta, yang dia maksud bahwa dia adalah penginjil, yang dia maksud bahwa dia mengajak orang ke jalan yang benar, itu semua hanya hoax. Ya, itu bullshit. Rupa-rupanya dia tidak mampu menjawab pertanyaan yang sangat mendasar ini. Kalau Anda tidak mau membaca Alkitab, terserah Anda. Ya, di situ jawabannya ada di Alkitab. Siapa nabi-nabinya terdapat di Kejadian sampai Maleaki. Bapak pasti menemukan di situ. Dan Matius sampai Wahyu terdapat di situ siapa nama-nama rasulnya. Oke, saya tidak mau bahas itu. Coba baca Alkitab. Kalau Bapak mau mencari kebenaran yang sesungguhnya, ya, itu tuh Pak Luput saya tunggu dia, ya. Saya kasih waktu sama Pak Luput tadi setengah jam. Ini sudah 20 menit. Tidak usah kabur dari saya, Pendeta Torosaki. Ya, saya tahu Anda masih terluka, hati Anda masih sakit, kekecewaan Anda begitu mendalam. Oleh karena Anda tidak mampu menjabarkan agama Anda sebagai agama yang benar. Tapi paling tidak, Anda masih punya napas, masih punya nyawa, masih ada roh. Gunakan itu dengan baik untuk kemudian berdiskusi dengan baik. Jangan kabur dari saya. Anda adalah seorang yang konon ceritanya mengajak orang lain menuju kepada jalan keselamatan. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya perbedaan antara Roh Kudus dengan roh iblis itu apa? Silakan. Sudah 45 kali saya balas PN dia Bang Cuma. Tidak ada satupun PN dia menjelaskan nama nabi-nabinya Kristen. Cuma dia menjawab, tolong baca aja.
Aduh, pendeta apa itu Bang Zuma? Pendeta nggak jelas itu. Kalau memang tertera di biblos mereka, di gospel mereka, kenapa dia takut Bang Zuma menjelaskan nabi-nabi Kristennya? Hah, berarti perlu ditanda tanya itu Bang Zuma. Oh, jangan ditanya yang itu dong, kasihan. Ini saya tanya aja tentang perbedaan Roh Kudus dan Roh Iblis aja dia lari. Apalagi membahas tentang nabi-nabi yang ada di dalam ajaran agama Kristen. Karena kenapa bang? Kenapa dia kabur dengan pertanyaan siapa nabinya Kristen? Ini saya sudah coba beberapa pendeta, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mau jujur. Sebenarnya kalau mereka itu mau jujur, mereka mengedepankan kebenaran. Dan mereka Kristen berdasarkan dan kitabnya mereka, bukan doktrin, bukan karena mimbar gereja. Maka mereka akan jujur bahwa nabi yang ada di dalam ajaran Kristen sesuai dengan Kisah Para Rasul 13 ayat 1 itu diantaranya adalah Barnabas, diantaranya adalah Paulus, diantaranya adalah Simeon. Ya, itu adalah nabi-nabinya yang diterangkan di dalam kitab mereka. Jadi Paulus itu nabi, itu jelas. Barnabas juga itu nabi. Nah, kita fokus kepada dua orang ini aja udah mencret mereka, mencret. Kalau Barnabas adalah seorang nabi, tunjukkan mana kitabnya Barnabas. Ya kan? Kalau Paulus adalah seorang nabi, maka dia akan masuk ke dalam nabi-nabi palsu yang diminta oleh Yesus agar murid-muridnya waspada. Berarti jelas yang dianggap sebagai nabi palsu, yang kena terhadap penggenapan nubuatan Yesus agar waspada kepada nabi-nabi palsu, itu adalah Paulus. Karena ternyata Paulus itu adalah nabi di dalam kitabnya orang Kristen. Jadi dimaklumi aja bang, kalau pendeta atau Rosaki ini kabur, karena memang dari beberapa tahun yang lalu sudah pernah kubuat muntah darah. Seperti itu bang. Makanya Pak, pelajari kitab dengan benar sebelum kitabmu, ya. Kitabmu itu baru muncul di tahun 610 Masehi, Pak. Nah, sedangkan perkataan Yesus Kristus itu jauh lebih dari sebelum kitabmu. Nah, oleh sebab itu saya ajak Bapak, ya, sesuai dengan pengakuan Anda bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus, tolong buka hatimu, jangan buta hati. Ya. Untuk mencari jalan kebenaran itu, ya, jalan yang lurus itu, ya, itu jawaban dalam doamu ketika engkau berdoa setiap saat. Tapi Anda masih buta hati, tidak bisa menemukan jalan kebenaran yang sesungguhnya. Padahal di dalam doamu itu Allahmu telah menjawab, menjelaskan secara detail, akurat, akuntabel. Anda masih belum buka hati. Sekarang kamu itu jangan jualan obat dengan ketidaktahuan saudara pendeta Torosaki yang unyu-unyu ini. Ya, kamu gak usah mencelak-mencelek bahasa sana bahas sini. Tunjukkan aja perbedaan antara Roh Kudus dan Roh Iblis itu apa, supaya orang yang kamu anggap salah di luar agamamu itu bisa masuk ke dalam agamamu gitu. Biar pundi-pundi perpuluhanmu semakin banyak. Jawab dong, jangan kau menghindar. Kok lihat saya kayak malaikat maut sih pendeta Torosaki? Terlalu kentara bahwa muatan ajaranmu itu adalah sebuah kebohongan, karena kamu gak bisa menerangkan. Tunjukkan kapasitasmu sebagai pendeta, bahwa kau mampu ketika ditanya apa perbedaan antara Roh Kudus dan Roh Iblis. Silakan. Saya sudah menjelaskan tadi perbedaan Roh Kudus dengan Roh Iblis, Roh Setan. Nah, terus saya mau ingatkan Bapak, saya tidak mengajak Anda harus masuk ke agama saya. Ya, saya tidak mengajak Bapak Anda masuk ke agama saya. Saya memberitahukan kebenaran firman Tuhan sama Bapak. Anda terima is okay, kalau tidak ya urau popo tentang kebenaran. Gitu. Simple toh? Saya tidak menemukan
ada penjelasan Pak Pendeta tentang perbedaan Roh Kudus dan Roh Setan? Nggak ada. Kapan Anda jelaskan itu? Mana VN-nya? Lalu kemudian Anda mengatakan Anda tidak mengajak saya menjadi ikut di Kristen. Oh, berarti Anda tidak bisa menjalankan perintah yang ada di dalam kitab Anda. Di situ perintahnya menginjili, menjadikan semua bangsa, semua makhluk untuk menjadi murid Yesus, kan gitu. Kalau yang Anda pahami murid itu adalah hamba, maka Anda diperintahkan untuk menjadikan semua makhluk menjadi hambanya Yesus. Kalau Anda mendefinisikan dengan keterbatasan ilmu Anda, perintah di amanat agung dengan ayat sisipan itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, Anda artikan sebagai menjadi hambaku, maka silakan Anda menjalankan itu. Kalau tidak, Anda melanggar. Lalu kemudian Anda mengatakan Anda hanya menyampaikan firman Tuhan. Yang mana Anda maksud firman Tuhan? Perkataan Lukas Anda katakan firman Tuhan. Jadi Lukas itu Tuhan gitu. Perkataan Markus Anda katakan itu firman Tuhan. Berarti Markus itu adalah Tuhan. Ya, inilah kesesatan berpikir dan kesesatan iman yang Anda punya. Tidak berlandaskan terhadap pengajaran Yesus, menyebabkan Anda serba salah. Anda katakan yang Anda ajarkan adalah surah-surah Paulus, dan itu adalah firman Tuhan. Berarti yang firman Tuhan, berarti yang Tuhan itu adalah Paulus, karena itu adalah berasal daripada perkataan Paulus sendiri, bukan pernyataan dari Nabi, bukan pernyataan dari Tuhan. Kalau Anda mengatakan pernyataan dari Tuhan, apa buktinya? Sementara yang terjadi di dalam sejarah, di dalam yang tertuang di dalam kitab Anda sendiri menerangkan mereka ini menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Berarti bukan firman Tuhan, melainkan adalah hasil karya tangan mereka sendiri. Dan itu Anda katakan itu sebagai firman Tuhan, berarti Anda menuhankan penulis-penulis kitab kanonik. Serba salah kan Anda? Ya. Nah sekarang Anda coba tunjukkan deh, mana perbedaan antara Roh Kudus dengan Roh Setan, Roh Iblis. Saya tunggu, Anda nggak usah bilang sudah saya jelaskan, kapan Anda menjelaskannya. Ya, saya dari tadi nongkrongin di grup ini, di grup Kristen ini, tapi Anda hanya melayani yang lain. Silakan Pak Pendeta. Bapak, hidup yang kekal itu kuncinya mengikut Yesus Kristus adalah Tuhan. Terus tunjukkan dalilnya sama saya, di mana terdapat bahwa Allah menciptakan Yesus Kristus. Nah, disinilah kegagalan Bapak. Tunjukkan dalilnya bahwa Yesus itu diciptakan oleh Allah. Tolong tunjukkan dalilnya. Ini saya tanggapi ya, karena pertanyaan saya Anda tidak tanggapin. Karena saya maklum Anda tidak punya ilmu. Anda mengatakan tunjukkan dalil di mana Allah menciptakan Yesus. Lah itu ayat yang ada dalam kitabmu yang kamu tenteng setiap saat kok. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 8. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Paham? Firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah menciptakan manusia bernama Yesus. Karena firman itu bukan manusia. Oleh karena firman itu telah menjadi manusia, maka disitulah proses penciptaannya. Apa kronologis kejadiannya? Maria hamil, mengandung 9 bulan. Kemudian dia dilahirkan menjadi manusia. Jelas kok. Firman itu telah menjadi manusia. Anda kan mengakui Yesus itu adalah firman. Ya toh? Nah, firman itu bukanlah manusia. Tapi Allah telah menjadikan firman itu menjadi manusia. Dengan demikian, Yesus itu adalah ciptaan. Yang tadinya firman menjadi manusia. Apa Anda mau mengatakan bahwa manusia Yesus itu bukan ciptaan? Anda ingin mengatakan bahwa firman itu manusia dari awalnya? Ayo. Level Anda sebenarnya sebagai pendeta cocoknya memang hanya di kandang Anda. Nggak cocok untuk berdebat. Ya? Paham ya, Yesus itu adalah ciptaan Allah berdasarkan kitabmu sendiri. Ngerti? Emang pembohong itu Bang Suma atau Rosaki itu. Sama yang saya tanyakan sama dia. Dia bilang sudah menjawab. Padahal dia tidak pernah menjawab. Cuma nyuruh baca. Saya minta jawaban dari mulut dia. Memang dia pembohong itu, pendusta itu. Kalau saya jadi jamaatnya, waduh kacau itu. Pasti ribut terus dengan saya. Terima kasih aja saya bukan Kristen. Pembohong dia tuh, pembohong.
Orang dengan saya aja udah jelas-jelas dia tidak menjawab, tapi dia bilang sudah menjawab. Menjawab apa? Pendusta dia itu Bang Zuma, asli pendusta. Nggak jawaban dia itu, tapi dia mengakui sudah menjawab. Benar bang. Jadi mereka ini memang diajari untuk berbohong demi untuk keuntungan yang sangat kecil. Zulkifli sok pintar loh. Zulkifli makna menjadi itu bukan ciptaan. Kalau Zulkifli dulu kecil, sekarang menjadi besar. Apakah dari kecil diciptakan jadi besar, begitu maksudnya? Jadi memakna kata itu bagaimana? Zulkifli dulu telur, sekarang menjadi titik ayam, anak ayam, kan begitu. Jadi perubahan yang terjadi itu menjadi. Dulu Allah tidak kelihatan, setelah Yesus menjadi manusia jadi kelihatan. Begitu Zulkifli. Jika kau katakan bahwa Yesus itu bukan ciptaan, berarti Allah yang ada di surga itu juga manusia. Sehingga ketika dia turun ke bumi, dia dalam rupa manusia gitu. Coba, apakah salah kitab yang kamu rampok dari Yahudi yang mengatakan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia? Sementara nyata Yesus itu adalah manusia dan anak manusia. Jika Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia, berarti Yesus itu jelas ya, diciptakan menjadi manusia. Ayo, kamu belajar dari mana sehingga Anda bisa mengatakan Yesus itu bukan ciptaan? Apakah Anda mengakui bahwa Maria itu melahirkan Allah, melahirkan Bapa yang memang dari sononya adalah manusia? Coba Anda jawab. Demikian para sahabat sekalian, Pendeta Torosaki meninggalkan diskusi ya tanpa ada pesan, tanpa pamit terlebih dahulu. Ya seperti biasa, teman-teman pendeta atau dari pihak Kristen ketika terpojok biasanya langsung tenggelam. Semoga ini tidak terjadi kepada kita debater muslim. Semoga debater muslim senantiasa selalu bertanggung jawab setiap ada tema yang diangkat oleh sahabat-sahabat Kristen. Karena itu adalah cerminan ajaran agama kita. Ada akhlak yang diajarkan di dalam agama kita, sehingga kita sebisa mungkin tidak tampil sebagai debater mewakili ajaran agama Islam jika kita merasa belum sanggup untuk melakukan itu. Apalagi kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan Pendeta Torosaki ya kan, terlalu tajam, tetapi ternyata bisanya tidak ada gitu ya. Nah ini kita melihat beliau meninggalkan diskusi entah kemana gitu. Sementara teman-teman Kristen yang lain juga tidak ada yang menanggapi, meskipun nyata-nyata VN kita itu didengar, diputar oleh mereka. Oke, baiklah kalau begitu para sahabat. Karena Pendeta Torosakinya sudah tidak lagi menanggapi VN, maka saya anggap Pendeta Torosaki tidak mampu membedakan antara Roh Kudus dengan roh jahat. Demikian para sahabat sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.